Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena dengan nikmat iman dan Islamlah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih berbicara tentang bagaimana keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang disebut dengan as-sahabah. Masa inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Sahabat itu adalah orang yang sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk mereka, dilahirkan untuk mereka manusia. Jadi mereka dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia utama, mereka adalah manusia yang
secara individu mereka bisa berbuat dosa. Artinya mereka tidak maksum. Maksum itu adalah orang yang terjaga dari dosa. Karena yang maksum itu hanya Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul. Mereka terjaga dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Namun walaupun begitu, ketika mereka berbuat dosa, mereka bersegera bertobat. Jadi mereka bersegera bertobat. Satu dosa saja, mereka enggak tunda-tunda untuk bertobat. Langsung mereka bertobat. Dan tobat mereka pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat ketika mereka menghadapi perbuatan dosa. Mereka ada yang menangis. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang banyak bertobat. Sehingga disebutkan dalam riwayat, di bawah matanya itu ada bekas aliran air mata. Karena saking sering banyaknya menangis di tengah malam, Umar bin Khattab. Jadi bekas-bekas di bawah mata itu bekas-bekas air mata, saking banyaknya. Kalau hanya sekali dua kali sih nggak kelihatan bekasnya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena berkali-kali menangis setiap malam, maka terlihat bekas air matanya. Nah begitulah para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang yang senantiasa melakukan ibadah yang nggak pernah mereka tinggalkan. Ketika Rasulullah SAW perintahkan, ketika Rasulullah SAW contohkan, mereka segera untuk senantiasa melakukan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang menyebabkan kenapa mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun di antara sahabat, tidaklah mereka sama semuanya derajatnya di sisi Allah SWT. Mereka bertingkat-tingkat keimanannya. Sehingga mereka pun bertingkat-tingkat derajatnya di hadapan Allah SWT. Ada sahabat yang paling utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang senantiasa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak memerdekakan budak. Orang yang senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis, puasa sunnah. Orang yang senantiasa bersedekah. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka satu kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, siapa yang hari ini sedang berpuasa?" Para sahabat diam. Yang menjawab adalah Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Kemudian ditanya lagi, "Wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah memberikan makan orang yang sedang kelaparan?" Para sahabat yang lain diam. Abu Bakar yang menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kemudian ditanya lagi, "Wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah menyolatkan jenazah dan mengantarkannya ke kuburan?" Para sahabat yang lain diam. Abu Bakar yang menjawab, "Saya ya Rasulullah." Ditanya lagi, "Siapa? Wahai sahabatku, siapa yang hari ini sudah membantu orang yang kesusahan, menolong orang yang kesusahan?" Sahabat yang lain diam. Abu Bakar yang menjawab, "Saya ya Rasulullah." Jadi setiap kebaikan saat itu yang ditanya oleh Rasulullah SAW, maka semuanya dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah oleh karena itulah, kata Rasulullah SAW, nanti di surga memiliki banyak pintu. Ada pintu babus sodakoh, orang yang paling banyak sodakoh, yang punya keunggulan sodakoh, dia akan masuk ke dalam babus sodakoh. Ada orang yang keunggulannya di sholat,
maka dia akan masuk ke dalam babus shalah. Ada orang yang keunggulannya puasa, maka dia akan masuk ke dalam pintu babur riya. Sehingga kata Abu Bakar radhiyallahu an, wahai Rasulullah, apakah saya bisa masuk ke dalam semua pintu dari surga tersebut? Kata Rasulullah SAW, bisa, dan aku mengharapkan engkau bisa masuk ke dalam semua pintu surga. Kenapa? Karena apa ibadah yang dilakukan saat itu tidaklah terlepas kecuali Abu Bakar As-Siddiq melaksanakannya. Inilah keunggulan Abu Bakar As-Siddiq. Maka pantas kalau beliau disebut dengan Afdhalus Sahabah, sahabat yang paling utama di antara sahabat-sahabat yang lain. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, karena para sahabat memiliki keunggulan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, maka ada an-nahyu an sabbis sahabah wa a'immatil huda. Ada larangan untuk mencaci maki para sahabat dan para ulama yang mengikuti mereka, seperti ulama tabi'in, atba'ut tabi'in. Jadi ulama itu ada 3 masa. Pertama ada ulama sahabah, para ulama, para sahabat. Sahabat itu adalah orang yang hidup berbarengan dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat itu definisi adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqizan wa huwa mu'min famata mu'minan. Itu sahabat. Sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beriman. Wa mata mu'minan, dan dia pun mati dalam keadaan mukmin. Jadi orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidon, secara melek, langsung maksudnya, bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi itu bukan disebut sahabat. Tapi kalau dia langsung bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia beriman, kemudian mati dalam keadaan mukmin, maka itulah yang disebut dengan sahabat. Walaupun dia hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia sering bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak disebut sahabat. Seperti Abu Lahab dan lain sebagainya, Abu Jahal. Walaupun dia sering bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi dia tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Meninggal seluruh para sahabat, masuk kepada masa tabi'in. Siapa tabi'in? Orang-orang yang mengikuti para sahabat, yang mereka berjumpa dengan para sahabat dan mereka mengambil ilmu dari para sahabat. Seperti Mujahid, Qatadah dan sebagainya. Itu adalah apa? Sahabat, tabi'in. Yang mereka berjumpa dengan para sahabat dan mereka mengambil ilmu dari para sahabat. Nah, oleh karena itulah Uwais Al-Qarani dia adalah orang yang hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Hanya cuma dengar saja. Tapi nggak bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia tidak disebut sahabat. Tapi dia disebut tabi'in. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mengambil ilmu dari para sahabat. Tapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW? Padahal dia hidup di masa Rasulullah SAW. Karena dia menjaga ibunya. Dia adalah anak yang berbakti yang senantiasa menjaga ibunya. Dia adalah orang yang apa? Senantiasa memberikan kebaikan kepada ibunya. Dijaga ibunya, dipelihara ibunya. Orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Kalau kita lihat ceritanya luar biasa dia. Sehingga kata Rasulullah, wahai Umar, kalau engkau bertemu dengan yang namanya Uwais Al-Qarani, maka mintalah untuk didoakan. Karena doanya makbul. Doanya makbul. Kenapa? Karena dia
salah satu bagian dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keunggulan bagi mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya, itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Uwais Al-Qarani, bayangkan. Umar saja disebutkan oleh Rasulullah, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarani maka tolong minta didoakan badannya. Kenapa? Karena doanya makbul. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarani itu bukan sahabat, walaupun dia hidup di masa Rasulullah SAW, tapi dia adalah tabi'in. Kemudian selesai tabi'in semuanya meninggal, maka masuk kepada atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Dan inilah 3 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan generasi yang terbaik. Generasi apa? Yang terbaik, masa yang terbaik. Yang disebut dengan apa? Golden Age. Masa keemasan. Ini 3 apa? Generasi. Sehingga kita dilarang untuk ansab bis sahabah, mencaci maki sahabat. Jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mereka tidak mau untuk mencaci maki para sahabat. Lidah-lidah mereka apa? Bersih. Dari apa? Mensifati para sahabat dengan yang buruk-buruk. Bahkan mereka mendoakan, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. Walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat, yaqulun, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana. Jadi para sahabat, mereka senantiasa mendoakan di antara mereka walaupun mereka sudah meninggal. Mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang mereka telah lebih dahulu dari kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan di hati-hati kami ghillan, ada rasa kedengkian, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi mereka berdoa agar dalam hatinya tidak ada rasa kedengkian, rasa iri kepada saudara-saudara mereka yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkaulah Ra'uf yang maha penyantun, Rahim yang lagi maha penyayang. Jadi disinilah Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat. Dan mereka adalah orang yang taat kepada Rasulullah SAW. Jadi para sahabat tidak ada yang membangkang atas perintah Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang taat kepada Rasulullah SAW, bahkan mereka berani mati demi untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Ali bin Abi Thalib itu menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya, saat di mana Rasulullah SAW rumahnya dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumah bersama Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah. Di tempat tidurnya itu yang gantikan Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih anak kecil. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ketika mengepung rumahnya Rasulullah SAW, kok Rasulullah nggak keluar-keluar? Akhirnya mereka maupun ada yang masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW dan masuk ke dalam kamar Rasulullah SAW. Kemudian ketika dibuka selimutnya, ternyata Ali bin Abi Thalib. Kalau saja orang kafir Quraisy tadi tidak membuka selimutnya langsung dibunuh, maka matilah Ali bin Abi Thalib. Tapi karena Ali bin Abi Thalib yang ada di situ dan dibuka, maka tidak dibunuh. Kenapa? Karena yang mereka cari bukan Ali bin Abi Thalib, tapi Rasulullah SAW untuk mereka bunuh. Jadi Ali bin Abi Thalib itu berani menggantikan Rasulullah SAW mati dalam tempat tidurnya. Artinya mereka adalah orang-orang yang berjuang demi untuk Islam. Bukan hanya sekedar hartanya, tapi juga jiwa dan raganya mereka berani
demi membela Islam dan Rasulullah SAW. Sehingga kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mitla uhudin zahaban ma balagha muddu ahadihim wala nasifahu. Kata Rasulullah, jangan kalian berani mencaci maki sahabatku. Kalaulah ada salah seorang kalian menafkahkan hartanya sebanyak emas seberat gunung Uhud. Jadi dia sudah berani menafkahkan hartanya seberat gunung Uhud. Emas. Gunung Uhud emas. Kira-kira berapa berat itu? Gunung Uhud emas. Berapa ton? Kita belum pernah hitung. Ini menandakan pokoknya banyak. Pokoknya apa? Banyak. Jadi kalau di antara kalian, kata Rasulullah SAW, ada yang menafkahkan hartanya seberat emas, yang emas itu seberat gunung Uhud, saking banyaknya, ma balagha, nggak bisa menyamai bagaimana apa? Amalnya para sahabat. Nggak bisa menyamai bagaimana ibadahnya para sahabat. Nggak bisa menyamai bagaimana perjuangannya para sahabat. Walaupun dikit saja. Satu mud. Satu mud itu apa? Satu genggaman ini. Satu genggaman beras, satu mud itu apa? Nggak bakal bisa. Atau separuhnya juga nggak bakal bisa. Lebih sedikit lagi, nggak ada yang bisa. Kan itu dikit, tapi nggak bisa menyamai apa? Bagaimana ibadahnya para sahabat, perjuangannya para sahabat, saking begitu luar biasanya. Nah di sini maka para ulama menjelaskan wa yatabarrauna minal ladzina yasubbuna as-sahabah. Oleh karena itulah mereka hendaknya berlepas diri untuk mencaci maki para sahabat. Artinya jangan melakukan untuk mencaci maki apa? Para sahabat. Atau membenci para sahabat. Atau mengingkari keutamaan mereka. Jadi jangan sampai kita membenci para sahabat satu pun. Apalagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Atau kita nyalah-nyalahkan. Karena Al-Quran sampai kepada kita, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita itu melalui jalur para sahabat. Jadi kalau nggak sampai jalur para sahabat, berarti hadis itu munqati, terputus. Kenapa? Karena para sahabatlah yang meriwayatkan hadis, yang menyampaikan Al-Quran. Makanya kalau kita belajar hadis itu, pasti diawali dengan an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Anas bin Malik radhiyallahu an Muadz bin Jabal, an Aisyah, apalagi istri Rasulullah SAW. Kemudian sahabat-sahabat yang lain, an Abi Bakrin, an Utsmana, jadi riwayat hadis itu diawali dari an sahabat, dari sahabat. Jadi hadis itu apa? Diawali periwayatannya dari para sahabat, sehingga para sahabatlah yang menyampaikan bagaimana hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabatlah yang menjaga keutuhan Al-Quran di awalnya. Di mana di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran sudah dibukukan, namun masih berserakan. Masih apa? Berserakan. Kemudian Rasulullah SAW meninggal, masuk kepada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau orang yang masih banyak PR-nya. Kenapa? Karena harus memerangi orang-orang yang murtad. Mereka yang tidak mau membayar zakat. Ada orang yang tidak mau membayar zakat, diperangi. Ada orang yang membelot, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat hal itu khawatir.
nanti Al-Quran itu akan hilang dari dada-dada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah banyak yang meninggal, mati syahid. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran, mengkodifikasikan, mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah tertulis. Jadi Al-Quran itu ketika turun langsung ditulis oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat atas perintah Rasulullah SAW. Jadi enggak apa, entar-entar, langsung ditulis. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bagaimana apa? Untuk menjaga Al-Quran dengan melalui apa? Tulisan. Sampai Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menulis hadis. Kata Rasulullah SAW, la taktubu anni, faman kataba anni falyamhuh. Janganlah kalian menulis hadis dariku. Barang siapa yang menulis hadis dariku maka hapus. Kenapa? Karena dikhawatirkan, kata para ulama, antara tulisan Al-Quran dengan tulisan hadis bercampur. Sehingga saat itu apa? Khusus hanya ditulis apa? Al-Quran. Kecuali ada sahabat-sahabat yang lain memang mereka mengkhususkan diri untuk menulis hadis. Sehingga disebutkan uktubu hadithi li Abi Syah. Tulislah hadisku untuk Abi Syah. Ini menjelaskan ada di antara sahabat yang mengkhususkan diri untuk apa? Menulis hadis. Tidak secara umum. Kenapa? Karena kalau umum akan tercampur antara tulisan Al-Quran dengan tulisan hadis. Jadi sudah ditulis. Namun berserakan. Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, atas usulan Umar bin Khattab, kemudian Umar mengatakan, wahai khalifah, sebaiknya Al-Quran kita kumpulkan dan kita kodifikasikan. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Umar, apakah aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan? Kemudian kata para ulama dalam tulisan sejarah tersebut, sampai 3 kali Umar bin Khattab mengusulkan untuk dikodifikasikan, dikumpulkan. Tapi kata para ulama, kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk menerima usulan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini adalah salah seorang sahabat yang banyak memiliki inovasi ya. Inovasi termasuk Baitul Mal, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian para sahabat pun dikumpulkan. Untuk apa? Mengumpulkan Al-Quran. Mereka-mereka yang sudah menghafal Al-Quran dikumpulkan. Ketua panitia siapa? Ubay bin Ka'ab. Jadi ada ketua panitianya yang bertanggung jawab. Kata Ubay bin Ka'ab, kalau aku diperintahkan untuk memindahkan satu gunung dari satu tempat ke tempat lain, saya itu lebih mudah ketimbang saya harus mengumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran. Artinya begitu berat para sahabat itu apa? Tapi itulah para sahabat. Jadi bertahannya Al-Quran sampai saat ini, di samping memang jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Maka para sahabat pun mereka apa? Dari sahabat inilah yang Al-Quran terjaga. Dari melalui tangan-tangan para sahabat inilah Al-Quran terjaga. Dan melalui tangan-tangan sahabat pula hadis-hadis Rasulullah SAW terjaga. Maka kita tidak boleh mencaci maki mereka. Nah, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka di antara para sahabat, antara yang satu suku dengan yang lain terjadi perbedaan bacaan. Maka terjadilah pertikaian tentang masalah Al-Quran. Kemudian mereka pun lapor kepada Utsman bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata Umar bin Khattab? Para sahabatku, apakah kalian akan berselisih sebagaimana perselisihan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kitab-kitab mereka?
apakah kalian akan berselisih tentang Al-Quran? Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani berselisih terhadap apa? Kitab-kitab mereka. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani apa? Mereka berselisih tentang kitab-kitab mereka. Makanya kan kitab mereka kan apa? Macam-macam akhirnya. Terjadi persisihan. Kenapa? Karena mereka buat sendiri. Maka akhirnya disatukanlah tulisan Al-Quran agar tidak terjadi persisihan. Maka dikenallah saat ini dengan Mushaf Utsmani atau Rasam Utsmani. Itu Al-Quran standar yang memang disatukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dikenal apa? Mushaf Utsmani. Maka Al-Quran yang kita baca pasti di situ apa? Akan ditulis Mushaf Utsmani atau Rasam Utsmani. Dan itulah sahabat yang memang kita diwajibkan untuk mencintai mereka. Ya. Kita diwajibkan untuk apa? Mencintai para sahabat. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sahabat adalah orang yang ketika turun Al-Quran mereka langsung beriman. Mereka tidak ada yang mempertanyakan tentang Al-Quran, apalagi yang menyampaikan itu Rasulullah SAW. Mereka ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hadis, mereka langsung menerima. Jadi ketika diturunkan Al-Quran, kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, langsung menerima. Beriman. Makanya ketika turun ayat yang berkenaan dengan khamr, kita mengetahui bahwa khamr atau minuman yang memabukkan, bukan minuman keras ya, minuman yang memabukkan. Kenapa? Kalau keras itu es. Es itu keras itu. Kalau minuman yang memabukkan apa? Ketika diminum apa? Mabuk. Ini disebut iya keras, kan es keras kan, ini nggak lembek ya. Kalau air lembek gitu. Jamaah sekalian, minuman khamr turun sampai beberapa kali. Pertama mereka para sahabat biasa meminum khamr. Di masa jahiliyah mereka apa? Minum khamr. Sampai kepada masuk Islam pun apa? Belum ada larangan untuk apa? Minum khamr. Mereka masih mengkonsumsi. Kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamri dan maisir. Minuman khamr dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah, hai Muhammad, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir. Katakanlah, hai Muhammad, bahwa di dalam khamr dan perjudian ismun kabir, ada dosa yang besar, ada bahaya yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya bagi manusia. Tapi ingat, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya, dosanya itu lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Karena masih ada manfaatnya, maka di antara sahabat masih ada yang mengkonsumsi. Nah, ketika mereka mengkonsumsi, datang waktu sholat. Namanya sahabat, orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, tapi dalam keadaan apa? Mabuk. Turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholah, jangan kamu melaksanakan sholat. Wa antum sukara, sementara kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Orang kalau mabuk kan apa? Yang diucapkan nggak tahu. Maka akhirnya apa? Masih tetap mengkonsumsi. Yang penting kalau mau sholat jangan mabuk, jangan minum. Baru yang ketiga turun ayat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, perjudian, wal ansabu wal azlam, undi nasib, rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan kotor dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhkanlah.
Nah, kata-kata penyentuh jauhkanlah maksudnya apa? Larangan, nggak boleh. Jangankan minumnya, deketin aja nggak boleh. Maka fajtanibuh, jauhkanlah. Nah ini apa? Ketika turun ayat ini, kata para ulama, semua guci-guci yang berisi minuman khamar yang disimpan bertahun-tahun dibuang oleh para sahabat. Nggak tersisa. Yang ada di mulut ketika mereka minum dibuang. Saking taatnya para sahabat ketika turun ayat Al-Quran. Mereka nggak tanggung di mulut langsung aja kapan lagi, besok udah nggak boleh. Mereka tetap. Kenapa? Langsung saat itu juga mereka buang. Kenapa? Fajtanibuh, karena ada ayat fajtanibuh, tinggalkanlah, jauhkanlah. Jadi sahabat itu orang yang sangat betul-betul mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Berbeda dengan orang-orang Bani Israel. Mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami durhakai. Kami tidak mau mentaati. Tapi para sahabat ucapannya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kalau sekarang ada lagi nih anak-anak sekarang nih. Sami'na kami dengar tapi kami pikir-pikir dulu. Kalau terima kalau masuk logika saya terima. Tapi kalau enggak, ntar dulu. Tapi para sahabat enggak. Kalau itu yang urusannya dengan Al-Quran, itu urusannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na. Walaupun secara rasio mereka tidak nyambung. Tapi apa yang disampaikan oleh Allah SWT, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka akan mengikutinya dan menerima. Seperti Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa? Kalau kita ukur dengan logika kita, nggak nyambung. Tapi karena itu dari Allah Subhanahu wa taala dan itu juga yang menyampaikan Rasulullah SAW, wajib kita imani. Itu sahabat. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang memiliki kebaikan. Masa mereka adalah masa yang terbaik. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah yang ada di masaku. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang berada di masaku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang ada di masa setelah aku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang berada di masa setelah aku. 3 generasi. Pertama, di masa Rasulullah SAW hidup para sahabat. Itu generasi yang sebaik-baik. Yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Kemudian setelah sahabat, masa tabi'in. Kemudian setelah masa tabi'in, masa atba'ut tabi'in. Imam yang 4 itu berada di masa-masa terakhir dari atba'ut tabi'in. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Abu Hanifah itu berada di masa-masa terakhir dari atba'ut tabi'in. Dan mereka berada di masa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kalian. Jamaah sekalian, dari sinilah maka Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, idza ra'aitar rajul, apabila kamu melihat ada orang yang suka ngenteng-ngentengin sahabat, ada orang yang suka menghina-hina sahabat, apa itu Abu Bakar, apa itu Utsman, dienteng-entengin, bahkan dia dihina-hina, fa'lam annahu zindik. Ingat, sesungguhnya dia itu orang zindik. Zindik itu orang yang kafir. Hanya orang kafir sajalah yang berani untuk mencaci maki para sahabat. Syiah itu orang yang berani mencaci maki para sahabat. Bahkan jangankan sahabat yang biasa, sahabat yang Abdullah sahabat saja mereka berani mencaci maki. Abu Bakar As-Siddiq,
radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka katakan ini Abu Bakar, Umar bin Khattab adalah berhalanya orang-orang kafir Quraisy, kata mereka. Maka salah satu doa mereka apa? Laknatullah Abu Bakar, laknatullah Umar. Itu doa mereka tuh. Namanya Syiah. Bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, mereka berani mencaci maki. Mereka apa? Berani mencaci maki, mencela. Padahal paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu adalah orang yang dicintai Rasulullah SAW, dan mereka pun mencintai Rasulullah SAW, dan mereka pun diridhoi oleh Allah SWT. Makanya ketika disebut nama sahabat, radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka. Dan itu langsung Allah SWT yang menyebutkan di dalam ayat Al-Quran ketika disebutkan para sahabat. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Jadi orang-orang yang terlebih dahulu mereka masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah SWT. Langsung Allah SWT yang menyebutkan. Sehingga kita tidak boleh membenci mereka. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala saja ridha kepada mereka. Sehingga kita juga tidak boleh mengkecil-kecilkan mereka dan mengkerdil-kerdilkan mereka, menghina mereka. Sehingga kata Abu Zur'ah, ingat, bagi mereka yang berani mencaci maki sahabat, mengkecil-kecilkan mereka, menghina mereka, fa'lam annahu zindi. Ketahuilah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang zindi. Orang-orang yang apa? Kafir. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal Qur'an haq. Karena Al-Qur'an benar, di mana Al-Qur'an memuji para sahabat. Semua Al-Qur'an itu apa? Memuji para sahabat. War rasulu haq, dan Rasul menyampaikan tentang bagaimana keutamaan para sahabat itu benar. Wa ma jaa bihi haq, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang para sahabat itu apa? Hak, benar. Sehingga tidaklah Al-Quran sampai kepada kita kecuali melalui jalur sahabat. Tidaklah hadis sampai kepada kita kecuali jalur dari para sahabat. Barang siapa yang melukai hati para sahabat, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi wajib bagi kita apa? Untuk mencintai para sahabat. Makanya kalau di salat Jumat kan kadang-kadang di akhirnya apa? Ada pujian kepada para sahabat. Pujian apa? Ketika kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wardallahu an ashabihi, wardallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin radhiyallahu anhum. Itu kan salat sahabat apa? Di khutbah kita kan apa? Ada. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang diridhoi oleh Allah SWT, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Begitu juga kita dilarang untuk mencaci maki. Di samping sahabat juga a'immatul huda, para ulama yang mengikuti para sahabat seperti tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, yang memberikan apa? Derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masa mereka adalah masa yang utama, yang disebutkan oleh Allah SWT, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terlebih dahulu, as-sabiqunal awwalun, terlebih dahulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin yang ada di Mekah, wal ansor, dan orang-orang dari kalangan Ansor yang ada di Madinah
walladzina taba'uhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka? Tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu orang-orang yang mengikuti mereka biihsanin, dalam berbuat baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu doa. Kata-kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga Allah meridhai mereka dan mereka pun semoga meridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh bagi seorang untuk mengkecil-kecilkan mereka, ya, mencaci mereka, ya. Maka disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Apa kata Allah SWT? Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasul. Jadi barang siapa yang menentang Rasul, mereka menyelisihi Rasul. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang penjelasan dari Rasul, petunjuk. Setelah datang tentang petunjuk Islam, petunjuk iman. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan orang mukmin. Nah, kata-kata sabilil mu'minin, al-mu'min ini adalah sahabat. Dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Maka kata Allah SWT, ma tawalla nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan apa yang dia palingkan. Kalau dia berpaling dari jalan Rasulullah SAW dan dia berpaling dari jalan apa? Para sahabat, kami akan palingkan dia jauh dari petunjuk Allah SWT. Wa nuslihi jahannam, dan kami pun akan lempar mereka ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat. Artinya apa? Ketika Allah SWT menyebutkan barang siapa yang menentang jalannya Rasul, setelah ada datang petunjuk dari Rasulullah SAW, kemudian orang itu tersebut juga mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin, yaitu bukan jalannya para sahabat, dia akan dilemparkan di neraka jahanam dan dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah jemaah sekalian bagi kita, bagaimana kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyina. Ya. Wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku, tapi juga sunnah para sahabat. Wa sunnatil khulafair rasyidin. Lebih khusus lagi apa? Sunnahnya para khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Kita wajib gigitlah dengan gigi geraham mereka. Ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya wajib bagi kita untuk apa? Mencintai mereka. Dan kita didik anak kita agar mereka kenal dengan para sahabat. Ya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mereka lah yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka juga di zaman sekarang itu disebut al-ulama. Kita juga nggak boleh sebetulnya. Wajib mencintai orang-orang yang apa? Membawa ilmu dari Rasulullah yang disebut dengan ulama. Ya. Makanya para ulama itu dipuji oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran. Apa kata Allah SWT? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ya. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba aku itu adalah mereka yang bergelar ulama, yang bergelar ulama. Jadi para ulama yang dipuji oleh Allah SWT bukan karena banyak ilmunya, tapi karena paling takut kepada Allah SWT. Kenapa? Artinya kata para ulama, dari hadis ini, dari ayat ini, ketika kita belajar ilmu, maka asarnya atau asar, kalau orang Batak bilang asar, bahasa Arab sebetulnya, asarnya bekas menuntut ilmu itu dengan ada dampaknya. Dampaknya apa? Takut pada Allah SWT. Semakin banyak ilmu semakin apa? Takut pada Allah SWT. Bukan semakin banyak ilmu semakin berani, bukan. Nah, ini apa? Para sahabat. Jadi mereka adalah yang disebutkan dengan apa?
orang yang al ulama wa innamal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu apa? Sebagai ahli waris para nabi. Ahli waris itu kan keluarga yang mendapatkan warisan. Nah, ulama inilah yang mendapatkan warisan. Warisan apa? Warisan ilmu. Karena kata Rasulullah, saya tidak mewariskan emas, tidak mewariskan apa? Perak, harta. Tapi yang saya wariskan apa? Ilmu. Dan warisan inilah yang didapat oleh para ulama. Dengan ilmu yang disampaikan sampai kepada kita. Maka kita juga wajib untuk menghormati para ulama kita. Jangan berani-berani apa? Celak-celak mereka. Kalaupun ada kesalahan, ya kita maafkanlah. Namanya juga manusia kan gitu. Yang maksum itu hanya siapa? Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, para sahabat ketika berbicara tidak terlepas dari Al-Quran. Para ulama tidak terlepas dari Al-Quran. Ketika mereka berbicara tidak terlepas dari hadis Rasulullah SAW. Itu apa? Yang disebut ulama dan para sahabat yang memiliki kemuliaan di antara kita. Mereka mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, karena udah ada tanda-tandanya nih. Ya. Untuk itu sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.